apakah waktu itu urusan ibu memilih baju tersebut didukung oleh keluarga atau apa? Alhamdulillah sih orang tua setuju. Sebetulnya waktu itu Bu Rahmi tuh udah kuliah di Fakultas Hukum, udah Hmm. semester 2. Hmm. Tapi saat itu ya merasa tidak nyaman di Fakultas Hukum. Mungkin tidak minat juga karena milih itu gara-gara bapak itu pernah kuliah Fakultas Hukum UI, kemudian sakit, jadi kemudian nggak kuliah. Jadi terus dia pingin ada anaknya yang ingin jadi sarjana hukum atau jaksa atau hakim lah gitu ya. Oh, pulang pikir itu oh ridhonya orang itu ridho Allah gitu ya. Terus kalau kita lihat passing grade, kemudian keketatan dalam apa sih Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi memang tinggi, tapi mereka daya tampungnya kan banyak gitu. Jadi ya udah Bismillah hukum sama Fakultas Ekonomi waktu itu. Dan lalu keterima di ekonomi ya. Keterima di Fakultas Hukum. Selama 2 semester di Fakultas Hukum kayaknya nggak nyaman, kemudian kayaknya sakit-sakitan ya, sempat kena tipes lah gitu ya. Akhirnya Bu Rahmi ikut lagi UTBK, keterima gitu. Nah, ketika Bu Rahmi bilang ke orang tua, saya mau pindah ke Fakultas Hukum, dia bilang, memang boleh gitu. Boleh gitu. Eh, kan syaratnya harus UTBK. Ya, saya udah ikut selesai UTBK dan saya udah lulus. Ya, akhirnya kuliahlah di Fakultas Psikologi. Didukung lah, insya Allah. Hmm. Berarti setelah dari UI, Ibu lanjut ke UNJ. 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 Menurut Ibu, apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara psikologi UI dan psikologi UNJ? Hmm, waktu itu bukan di Fakultas Psikologinya UNJ, tapi di pasca sarjana. Itu pun di prodinya, prodi PAUD, Oke. Magister PAUD gitu. Karena psikologi sendiri di UNJ baru beberapa tahun terakhir dan masih kayaknya seperti masih psikologi pendidikan ya. Gitu. Jadi sangat banyak perbedaannya ya, karena memang ini spesialisasi ke pendidikan anak usia dini terkait dengan stimulasi berbagai aspek perkembangan anak di usia dini. Jadi psikologisnya memang tidak tidak ada karena memang beda banget, pokoknya nggak ada samanya lah. Memang Hmm. kalau yang paling bagus adalah meneruskannya ke eh, magister di psikologi, mau ambil terapan atau sains, ya, itu bagus ya, mau di Unpad, mau di UI. Tapi untuk di UNJ sendiri itu tidak, belum ada lah kayaknya ya. Ada S2BK. Ya, Oke, baik, Bu. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai relasi Ibu nih. Jadi, menurut Ibu, apakah dengan relasi yang saat ini Ibu punya itu bisa menjadi faktor yang apa ya, cukup berpengaruh pada pencapaian profesi Ibu sekarang? relasi apa? Maaf, Apakah relasi yang saat relasi. ini Ibu punya cukup menjadi faktor yang berpengaruh kepada pencapaian Ibu saat ini, terutama di ya, profesi Ibu? Relasi antara S1 dan S2-nya. Bukan. Iya, relasi apapun mungkin bisa di organisasi atau mungkin ketika kuliah atau mungkin ya di luar dari Terhadap apa? terhadap pencapaian ibu saat ini terhadap profesi ibu gitu. Relasi ini berarti bisa dengan pasangan ya? Bisa, Bukan. bisa misalkan bisa Ya, eh, kalau dengan pasangan sangat terkait karena saya menikah ketika masih kuliah gitu. hmm, Jadi memang sangat didukung, sangat dibantu, sangat di apa ya, ya di inilah dibikin selesai, dibikin sukses pokoknya karena memang ada dukungan dari pasangan dan keluarga besar ya. nah untuk teman sendiri bagaimana Bu? Nah, kalau teman juga cukup banyak karena waktu itu eh, saya punya kayak peer group ya. Ya. Nah, itu terbentuk karena dulu ada mata kuliah metodologi penelitian. Biasa kan kalau mata kuliah tertentu harus ada berkelompok ya. Hmm, Nah, kan katanya Beting Trisno jalanan suku Kulino ya. hmm, Jadi keakraban, persaudaraan tuh muncul karena seringnya apa sih bersama-sama. Jadi selama
mata kuliah metodologi penelitian kita mesti membuat satu rancangan penelitian gitu ya. Terus kan rendeng-rendeng, iring-iring gitu ya. Itu semuanya sih perempuan ya. Nah itu cukup berpengaruh karena kan eh, two heads better than one head ya. Dua kepala lebih dari satu kepala. Jadi dengan adanya teman-teman kan saling membantu, saling memberikan apa namanya bantuan ada pakai namanya collaborative learning, kolaboratif learning gitu ya. Dan bahkan sampai sekarang secara emosional kita tetap ya cukup kuat dan sering reuni lah ketemu apa namanya walaupun udah nenek-nenek ya udah kuat untuk membantu. Karena eh, zaman kita masuk kuliah itu kalau kita nggak bisa kan teman kita juga bertanggung jawab. "Oh, udah ngerti apa belum gitu ya. Udah saya apa belum. Jadi pentinglah teman. Kemudian saya waktu mau kuliah itu skripsi itu ikut penelitian payung. Jadi ada satu penelitian dosen yang kami ikut di apa eh, dependent variabelnya ya. Itu. Jadi kami ada bersepuluh. Nah, itu cukup cukup apa ya cukup bagus juga ya karena sebelum kita mengerjakan apa namanya penelitian kita mempersamakan persepsi apa sih IV-nya, apa sih DV-nya, dependent variabelnya itu berbulan-bulan ya bahkan sampai kita ngumpul di rumah sakit di rumah makan mana terus eh, ngumpul di tempatnya dosen kami rame-rame. Nah, itu cukup berpengaruhi ketika kemudian kita penelitian kan juga berarti kan karena penelitiannya payung jadi kan satu penelitian tapi disorot dari segi sudut yang berbeda jadi ya semuanya saling membantu saling apa namanya bertanggung jawab atas pembelajaran masing-masing temennya gitu. Sangat berpengaruh terus untuk relasi dengan rekan sekerja sejawat juga sangat penting karena hmm, tiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Tiap orang punya resources yang berbeda-beda. Mereka punya kesempatan pelatihan ke sana, belajar ini, sehingga teman yang udah pernah ikut kegiatan lain tuh bisa share sama kita. Dan kita juga yang punya pemahaman, suka share. Jadi mereka juga, Bu Rahmi apa nih gitu. Jadi artinya relasi itu sangat penting di dalam pencapaian saat ini ya seperti itu. Betul, betul. Oke. Tapi menurut Ibu, eh, apa ya? Kalau untuk Ibu sendiri, gimana caranya Ibu memperluas relasi? Cara Ibu. Kalau relasi. Ya, Ah, kalau saya karena saya narasumber di beberapa apa namanya ya seminar pelatihan biasanya kan kita suka tukar-tukar handphone ya nomor handphone gitu sehingga kita bisa apa namanya dia nanya nanti saya sharing ada kegiatan apa-apa gitu ya jadi itu sangat penting ya buat kita eh apalagi tadi lupa saya lupa apa tadi apa bagaimana eh, ya, cara Ibu memperluas relasi. Bagaimana? ya FB saya tuh udah 5.000 ya, jadi nggak bisa add lagi ya, 5.000 pengikut, bukan yang add ya. Oh Nah, ya. itu juga sebetulnya memang karena tadi setiap seminar sekian orang. Saya Hmm. sudah bilang, Facebook, apa namanya, medsos ya, itu penting ya.